Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat Paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada, Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pada peringatan Santo Yohanes Bosco diambil dari Injil Santo Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Hati kita adalah tempat bait Allah. Mengawali bacaan Injil ini, kita melihat bahwa Yesus sedang mengadakan perjalanan bersama para muridnya. Demikian juga dalam mengawali permenungan kita harus sadar bahwa perjalanan hidup kita sehari-hari adalah suatu perjalanan rohani juga, suatu persiarahan bersama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan Yesus didatangi orang yang kerasukan roh jahat, dan betapa kuatnya kumpulan roh jahat yang merasuki orang itu, dan mereka menyebut dirinya sebagai legion karena mereka sangat banyak. Nah, cerita tentang roh jahat atau hantu ada juga di sekitar kita. Di Sumatera Utara ini ada kepercayaan tradisional tentang begu gajang atau roh atau hantu panjang. Orang bisa sangat ketakutan pada begu gajang ini. Bila orang meninggal secara aneh dan nampak mungkin kurang nalar demikian, biasanya khalayak ramai mudah menuduh orang di sekitarnya sedang memelihara begu gajang itu. Dan apa yang terjadi? Mereka lalu menghakiminya dengan menyiksa atau melempari batu pada orang yang dituduh itu. Padahal belum tentu benar. Kita lanjutkan tentang legion. Dalam kemiliteran Romawi, legion atau legiun terdiri dari 4.000 hingga 6.000 prajurit. Tiap legiun terdiri dari 10 kelompok. Jadi, tentu itu sangat banyak. Si legion mendapatkan Yesus lalu menyembah. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Maka lihatlah, roh jahat atau legion itu saja tahu dan sangat takut kepada Tuhan. Disinilah kita juga perlu merenungkan bahwa tidak cukup dengan tahu pada Yesus, tetapi apa yang seharusnya kita harus percaya kepada Yesus. Dan Tuhan sejatinya tidak ingin ditakuti, tetapi beliau berharap dicintai seperti Yesus sendiri mencintai kita. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus agar mereka boleh pindah ke dalam babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus memang berkuasa atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Roh-roh jahat memang tidak layak berdiam dalam tubuh manusia. Maka berpindahnya legion ke dalam babi-babi menunjukkan kepada kita bahwa sudah semestinya tubuh kita itu bukan tempatnya roh jahat, tetapi sebenarnya menjadi bait Allah.
dan bahwa roh-roh jahat itu sudah selayaknya tinggal dalam babi-babi itu dan lalu binasa. Maka Allah sesungguhnya akan selalu hadir dan bersemayam di puri hati kita, asal kita sungguh-sungguh menerima Yesus dalam kerendahan hati, sebagaimana yang kita imani. Cara menerima Yesus yang paling nyata yaitu mengamalkan cinta kasih, karena Allah adalah kasih. Ubi amor ibi Deus. Artinya di mana ada kasih, disitulah Tuhan hadir. Demikian juga Tuhan hadir secara istimewa saat-saat kita ini khusus berdoa. Dan ketika kita menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Setiap minggu, bahkan setiap hari, kita dimungkinkan untuk menyambut Ekaristi dalam perayaan Misa Kudus. Ya, hati kita adalah bait Allah yang kudus. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita kotor atau kosong, agar hati kita ini tidak dihuni oleh roh jahat atau legion, tetapi dihuni oleh Yesus, Sang Penebus kita, yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan yang berharap kita mengasihinya. Teladan dari Santo Yohanes Don Bosco, yang hidup tahun 1815 sampai 1888. Sejak kecil hatinya peduli kepada anak-anak miskin karena dirinya sendiri juga miskin. Ia mengajarkan katekismus pada anak-anak itu dan membawa mereka ke gereja. Kebaikan hatinya ini yang dipenuhi dengan kasih itu berkat ajaran dan teladan dari ibunya Margareta, janda yang saleh. Karena orang tuanya, bapaknya telah meninggal. Setelah tabisan, setelah mengalami pendidikan demikian rupa, ia mendirikan oratorium sukacita. Oratorium itu seperti tempat untuk berdoa dan semacam sekolah minggu, dan menjadi pusat rekreasi untuk anak-anak. Santo ini mendirikan kongregasi Salesian yang peduli pada pendidikan dan kaula muda. Mendirikan pula kongregasi para putri Bunda Maria Penolong, dan sifat yang terdalam adalah hatinya lembut dan ramah kepada sesama. Semoga renungan hari ini berguna untuk bertumbuhnya hidup rohani kita. Amin.